Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Baiklah, untuk hari ini kita masih belajar daring ya nak ya. Kita masuk ke tema 7 subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Nah, boleh dibuka buku tema 7-nya ya nak ya. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran 1 dulu. Hari ini udara sangat panas. Udin merasa nyaman meskipun udara panas. Baju Udin terasa sejuk di badan. Mengapa begitu? Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Nah, di sini ada judul bahan dasar pakaian. Disimak ya nak ya, ibu bacakan. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Pakaian berbahan dasar kapas banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Pakaian berbahan dasar kapas nyaman dipakai di siang hari. Pakaian berbahan dasar bulu domba dikenakan pada waktu tertentu. Pakaian berbahan dasar bulu domba menghangatkan badan pada saat hari dingin. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian istimewa. Pakaian yang terbuat dari serat sutra biasanya digunakan saat acara khusus. Berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Pakaian mereka sangat sederhana. Satu pakaian mereka digunakan untuk berbagi keadaan. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas. Nah, bisa dilihat gambarnya ya nak ya. Jagalah pakaianmu agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Allah menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dimiliki. Nah, kita lanjutkan. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian yang digunakan untuk melindungi tubuh. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra yang digunakan pada acara khusus. Pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam yang jumlahnya terbatas. Itu adalah informasi dari teks tadi ya nak ya. Baik, kita lanjutkan. Ibu Udin memiliki kain kesayangan. Kain Ibu Udin terbuat dari serat sutra. Udin mengamati motif pada kain. Udin menemukan beberapa motif bangun datar pada kain. Ia menggambar beberapa motif yang ditemukan. Nah, itu motif kainnya ya nak ya. Kemudian Udin menggambar salah satu bentuk bangun datar di atas kertas. Udin menggunting kertas mengikuti bentuk bangun datar. Lalu Udin melipat kertas hingga sama besar dan saling menutupi. Nah, di buku bisa dilihat ya nak ya yang dilakukan Udin. Nah, bisa dihitung. Nah, bentuk-bentuk yang dapat menutupi semua bagian kertas dengan tepat saat dilipat disebut bentuk yang memiliki simetri lipat.
Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 2 ya nak. Udin memiliki pakaian dari beberapa jenis bahan dasar. Bahan dasar diolah menjadi pakaian. Bagaimana cara mengolah bahan dasar menjadi pakaian? Nah, mari kita ikuti kegiatan berikut. Mengolah bahan dasar pakaian. Nah, di bukunya bisa dilihat juga ya nak, bisa dibaca. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun kayu, batang pohon, kepompong, ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Dahulu, bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan, semua diolah menjadi pakaian. Saat ini, bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat. Serat dipintal menjadi benang, lalu benang ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih. Nah, ini ada gambarnya ya nak ya, di buku juga ada itu. Ada yang dibuat dengan tangan dan ada juga yang dibuat dengan mesin. Nah, yang bahan dasar, nah bisa dilihat ya, itu dibuat dengan tangan. Yang di sampingnya lagi dibuat dengan mesin. Kemudian memintal dengan tangan. Nah, bisa dilihat kayak gitu hasilnya ya nak ya. Nah, kalau dengan mesin, nah. Kemudian menenun. Nah, itu orang dulu dengan tangan nah. Sekarang masih ada juga. Nah, itu hasil dengan tangan. Nah, yang di sampingnya dengan mesin. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya kain dijahit dengan tangan, kemudian kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan kaki. Saat ini kain dijahit dengan mesin jahit modern. Nah, udah bisa nggak pakai tangan lagi, sekarang udah bisa ya nak ya, pakai mesin. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin banyak. Mesin-mesin yang mengolah bahan dasar juga bertambah canggih. Pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Bersyukurlah kepada Allah karena kita memiliki pakaian. Nah, jadi informasi yang di dalam teks, informasi yang terdapat di dalam teks adalah Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian berupa serat alami dan serat buatan. Dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Saat ini bahan dasar pakaian diolah menggunakan mesin yang canggih. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya kain dijahit dengan tangan, namun saat ini kain dijahit dengan mesin jahit modern. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat dan pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Nah, itu informasi yang ada di dalam teks tadi ya nak ya, yang di dalam cerita yang tadi. Nah, kamu dapat menemukan jenis pekerjaan lain. Tuliskan paling sedikit 5 keberagaman pekerjaan. Nah, ini tentang pekerjaan ya nak ya. Nah, bisa dilihat di tabel, ada dokter, nelayan, tukang parkir, tukang cukur, dan montir. Nah, kemudian berikut ada tugas yang dilakukannya. Nah, ini harus tahu anak-anak ibu ya, dokter itu tugasnya apa, nelayan apa, tukang parkir itu apa, tukang cukur apa, montir itu apa. Nah, harus tahu tugas-tugasnya ya. Bisa dibaca sendiri ya nak ya. Di buku pun juga ada. Ya, montir tugas yang dilakukan memperbaiki kendaraan yang rusak. Nah, udah paham ya anak ibu semuanya ya. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini ya nak ya. Ibu ucapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.